Apalagi juga kan nih, Pak. dengan kerusakan iklim sekarang yang membuat ini juga generasi Bapak. Iya. Mau lanjut lagi nih Pak. Tadi kan Pak Silmi lumayan senang dan bahkan udah kuliah di bidang pertahanan gitu ya Pak. Kalau misalnya Bapak lahir di generasi kita nih Pak, generasi Z, Bapak juga akan tetap memilih itu nggak sih Pak? Untuk kuliah di bidang pertahanan. Apakah cukup relate atau ternyata kayaknya ada opsi lain? Gimana kira-kira Pak? Susah nih. Ya, referensi di kepala saya kan referensi dulu. Iya. Ya, kalau saya lahir kembali dengan referensi yang saya Sekarang, punya, ya. ya lahir sekarang referensi yang saya punya. Problemnya itu saya tuh orang yang bersyukur dengan apa yang Oke. saya peroleh sehingga saya nggak ada komplain. Ya, balik lagi memperbaiki sebenarnya saya ingin memoles sedikit aja. Oke. Apa tuh Pak yang mau dipoles Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Ya ada beberapa opportunity lebih kepada hal misalnya investasi. Oke. Ada beberapa opportunity itu saya lepas dalam bisnis. Gitu. Sementara peluangnya itu ada. Betul Pak. Cuman karena waktu itu mungkin karena tidak terlalu percaya diri ya pada zamannya karena it's too big. Tetapi pas lagi tahu sekarang, ya elah kenapa tadi dulu nggak diambil? Nah, Gitu. Ya, nah paling yang gitu-gitu sih. Tetapi kalau yang kaitan dengan decision untuk pertahanan, tetap gitu ya, Pak? mungkin ya oke lah. Jadi tentara kan memang saya ingin ya dulu. Ya. Tapi bukan berarti ini nggak dapet terus kemudian the end of the world, gitu kan? Kan nggak boleh begitu. Makanya Gen Z itu saya dengar nih ya rate untuk masalah mental health-nya tuh agak lumayan. Pak, tapi saya pengen sanggah nih. Benar? Enggak, Apa? karena kita tuh udah banyak banget informasi yang kita dapat, jadi kita mengenali simptom yang oh ini ternyata berdampak buruk bagi kesehatan. Sedangkan di zaman Bapak, informasi belum sebegitu luas, belum sebegitu kaya. Jadi nggak diladenin, perasaannya jadi diabaikan aja. Mungkin zaman dulu kalau misalkan informasinya juga seluas Sama ini, kayak sekarang. sama aja. Healing Apalagi juga kan nih Pak. dengan kerusakan iklim sekarang yang membuat ini juga generasi Bapak. Iya. Bukan saya ngomong ya Pak. Kan ada Bukan saya kaitannya ngomong, juga loh Pak, ada kaitannya krisis iklim dengan mental health itu kan juga gara-gara generasi Bapak. Generasi saya di dunia ya. Dunia ya. Bisa jadi Pak, generasi sekarang stres ya gara-gara generasi Iya Bapak. betul. Gimana Pak? Ayo. Jadi pasti lebih tertekan. Sebenarnya sih kalau saya nggak biasa nyalain orang sih. Nah, iya. Saya nggak nyalain Ini Pak. faktanya. Saya juga diem aja Pak. Kan kalau tadi Kalau saya ngeliatnya lebih begini, kalau bicara mengenai mental health, ya itu kan berdasarkan fakta yang ada di rumah sakit jiwa dan Bener Pak. juga psikologi. Kebetulan Menteri Kesehatan itu kawan baik saya, gitu kan, sehingga saya punya informasi yang menarik. Ya, terus kemudian ada kawan saya juga itu mendalami mengenai kejiwaan. Nah, mungkin terlepas daripada healing ya. Yeah. Healing itu kan definisinya terlalu luas. Ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai masalah kejiwaan, itu kan karena kita tidak bisa menerima satu keadaan dengan Betul, Pak. ikhlas. Ya. Problem itu muncul ya, ketika antara harapan dan kenyataan tidak ya. sesuai. Betul Pak. Nah,
Maksud saya di sini mindset ya untuk kita semua ya, ini sih seluruh generasi. Ya udah, kalau kita udah melakukan yang terbaik, tidak dapat, ya bukan berarti itu udah selesai hidup kita, tidak. Ya. Tetapi kita bisa mulai lagi dengan satu hal yang lain, ya. Karena orang sukses itu kan cerita suksesnya yang diceritain. Benar, Dia Pak. tidak pernah cerita ketika susah. Ya. Nah, tapi karena mungkin ya, Gen Z itu banyak referensinya, ya, menjadi lebih paham, lebih tahu, ya, akhirnya mudah menyimpulkan. Ya. Mungkin. Dengan semua achievement Bapak yang sudah dibilang tinggi lah. Amin. Bapak puas nggak sih, happy nggak sih?